Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat konya akhirat. Yang pertama tentang golongan-golongan dalam Islam, firqah-firqah ini dari yang sesat sampai yang menyesatkan. Terkait dengan muamalah, tidak ada persoalan dari sisi sah dan tidak sah selama terpenuhi syarat dan rukun, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Sekalipun ada anjuran dalam makna amar ma'ruf nahi mungkar agar kita memprioritaskan transaksi itu dengan orang-orang yang memang berbuat baik, beramal soleh, maka dahulukan kepada orang yang salatnya benar dan lain sebagainya. Bila sudah terbukti bahwa orang itu mengamalkan ataupun mengikut ajaran yang sesat, dari sisi transaksi sah dan tidak sah nggak ada masalah. Hanya di mana unsur amar ma'ruf nahi mungkar kita apabila tetap bertransaksi dengan mereka. Maka di dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang sesat ini dianggap sebagai orang yang memperolok-olok ayat Allah. Apa kata Allah? Wa an idza sami'tum ayatillahi yustahza'u biha fala taq'ud ma'ahum innakum idzan misluhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Dan apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah itu dijadikan gurauan dan olok-olok, maka janganlah kalian duduk bersama dengan mereka, karena bila demikian kalian sama seperti mereka, sampai baru boleh duduk lagi yakhudu fi hadisin ghairi, topik pembicaraannya itu berganti. Jadi ketika bertemu dengan orang yang sedang memperolok-olok ayat Allah, jangankan bertransaksi, duduk saja dengan mereka itu dianggap sama, apalagi ikut bertransaksi dengan mereka, apalagi membayar makan dan minum mereka, itu sudah lebih parah lagi. Itu petunjuk yang jelas. Adapun tentang salat berjamaah ketika mereka jadi imam, dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua tentang adab salat berjamaah, pernyataan dari pengarang kitabnya Sayyid Abu Bakar Syata menyatakan bahwa sah berjamaah dengan siapapun yang kita tidak menganggap kafir akidahnya ataupun mazhabnya. Contoh yang diberikan di situ, Mu'taziliyin seperti orang Mu'tazilah, wa Rafidhiyin dan orang yang beriktikad Rafidhah, itu kalangan tertentu dari golongan Syiah. Jadi kalau kita sudah anggap kafir akidah mereka, maka tidak sah berjamaah karena tidak sah salat. Tapi selama tidak sampai kita vonis mereka kafir, misalnya kita hanya katakan mereka Wahabi umpamanya, atau mungkin yang populer di Indonesia ini ada organisasi Muhammadiyah dan NU, perbedaan-perbedaan pendapat tersebut selama pokok-pokok syariatnya tetap sama dan praktek ibadat tidak terlihat pada pemahaman yang mengikut bahwa itu salah, maka ibadat itu tetap sah. Misalnya begini, kita sholat berjamaah, imamnya itu menganut mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak batal wudhu. Imamnya mazhab Maliki, tapi kita tidak melihat bahwa imam ini sejak dari turun dari kendaraannya atau keluar dari rumahnya itu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Beliau maju ke depan jadi imam. Kita yang mazhab Syafi'i sah ikut beliau. Bahwa tadi di dalam rumah beliau cipika-cipiki dengan istri tidak wudhu lagi, itu hanya Allah yang tahu. Ya, maka sah ikut imam kepada orang yang menurut keyakinan makmum tidak batal ibadatnya. Tapi kalau menurut keyakinan makmum sudah batal, maka tidak sah pada salat berjamaahnya. Itu yang pertama.